הבוקר יצאנו, ישראל וארצות הברית, למבצע משולב להסרת האיום הקיומי על ישראל מצד משטר האייתולות באיראן. אמרתי לכם הבוקר. Pagi itu, dunia kembali dikejutkan oleh pernyataan keras yang datang dari jantung konflik Timur Tengah. Dalam sebuah pidato yang syarat dengan ketegangan dan pesan strategis, pemimpin Israel menyampaikan bahwa operasi militer telah dilaksanakan dengan jangkauan luas dan kekuatan penuh, menyasar apa yang disebut sebagai pusat ancaman di wilayah Teheran. Pernyataan itu bukan hanya laporan operasi, melainkan deklarasi sikap, sebuah sinyal bahwa eskalasi telah memasuki babak baru yang lebih berani dan terbuka. Dalam pidato tersebut, ia menegaskan bahwa langkah yang diambil bukan keputusan spontan, melainkan bagian dari pekerjaan yang sudah direncanakan dan akan diteruskan dengan segala yang diperlukan. Kalimat itu terdengar seperti komitmen tanpa batas. Tidak ada ruang untuk keraguan, tidak ada indikasi kompromi. Yang ada hanyalah tekad untuk melanjutkan operasi sampai tujuan strategis tercapai. Ia bahkan secara terbuka menyampaikan terima kasih kepada Presiden Donald Trump atas apa yang disebutnya sebagai kepemimpinan bersejarah dan komitmen yang ditepati. Penyebutan nama itu bukan sekadar formalitas diplomatik, melainkan penegasan bahwa koordinasi antara Israel dan Amerika Serikat berada dalam satu garis kebijakan yang selaras. Ketika ia menyebut bahwa perang ini adalah perjumpaan untuk keamanan, publik global segera menangkap makna yang lebih dalam. Kata keamanan dalam konteks geopolitik Timur Tengah bukan sekadar stabilitas domestik, melainkan dominasi strategis, pencegahan ancaman regional, dan penegasan posisi dalam peta kekuatan global. Pernyataan itu menegaskan bahwa perang, dalam perspektifnya, bukan kehancuran tanpa arah, tetapi sarana menuju tatanan keamanan baru yang dianggap lebih benar. Sorotan utama pidato tersebut adalah klaim serangan kuat di pusat kekuasaan Teheran. Ia menyatakan bahwa dalam operasi selama 3,5 jam, target utama yang disebut sebagai Rodan Khamenei berhasil diserang di jantung kota. Pernyataan itu membawa bobot simbolik yang luar biasa. Teheran bukan sekadar ibu kota administratif. Ia adalah pusat ideologi, pusat komando militer dan simbol legitimasi rezim Iran. Ketika sebuah operasi diklaim berhasil menembus jantung kota itu, pesan yang dikirimkan bukan hanya kepada elit Iran, tetapi kepada seluruh kawasan. Selama bertahun-tahun, rivalitas antara Israel dan Iran berlangsung dalam bentuk perang bayangan, serangan cyber, operasi intelijen, sabotase fasilitas militer hingga konflik proksi di berbagai wilayah Timur Tengah menjadi bagian dari dinamika yang tak pernah benar-benar berhenti. Namun kali ini, narasi yang disampaikan terdengar lebih langsung, lebih terbuka dan lebih konfrontatif. Tidak lagi sekadar isyarat tersirat tetapi pengakuan eksplisit atas operasi di pusat musuh. Pidato itu juga memuat seruan yang jarang terdengar dalam komunikasi resmi antar negara. Ia berbicara langsung kepada rakyat Iran. Dengan nada yang tegas ia menyebut bahwa ini adalah kesempatan yang hanya terjadi sekali dalam satu generasi. Ia mendorong masyarakat Iran untuk tidak menyia-nyiakan momentum. Ajakan untuk turun ke jalan, untuk menyuarakan perubahan dan untuk menyelesaikan perintah terhadap pemerintahan mereka sendiri menjadi bagian dari pesan tersebut. Dalam diplomasi modern, seruan semacam ini merupakan bentuk tekanan psikologis yang sangat signifikan. Seruan itu dapat ditafsirkan sebagai strategi untuk memisahkan rezim dari rakyatnya. Dalam banyak konflik, pendekatan semacam ini digunakan untuk melemahkan legitimasi internal pemerintah lawan. Dengan menyampaikan bahwa operasi militer ditujukan pada struktur kekuasaan, bukan pada masyarakat, pesan yang ingin ditegaskan adalah bahwa rakyat Iran bukan musuh. Musuhnya adalah sistem yang dianggap memproduksi ancaman regional. Namun realitas di lapangan seringkali lebih kompleks. Serangan militer betapapun presisinya, tetap membawa dampak psikologis dan sosial bagi warga sipil. Hubungan erat dengan Amerika Serikat juga menjadi sorotan penting. Ketika nama Donald Trump disebut sebagai mitra yang berdiri dengan kata-katanya, hal itu mempertegas bahwa operasi ini bukan sekadar kebijakan unilateral. Ia mencerminkan koordinasi strategis lintas benua. Dalam dinamika geopolitik, dukungan Washington memiliki implikasi luas. Negara-negara lain di kawasan akan menghitung ulang posisi mereka. Sekutu Iran akan menilai langkah berikutnya. Pasar global, terutama energi, akan merespon dengan sensitivitas tinggi. Timur Tengah selama beberapa dekade terakhir telah menjadi panggung konflik yang berlapis-lapis. Dari perang terbuka hingga konflik proksi,
Dari diplomasi rahasia hingga tekanan ekonomi, setiap episode membawa konsekuensi panjang. Ketika sebuah negara menyatakan secara terbuka bahwa mereka telah menyerang pusat kekuasaan musuh dan mengajak rakyatnya untuk bangkit, dunia memahami bahwa resiko eskalasi meningkat tajam. Pertanyaannya kemudian, apakah ini awal perang terbuka yang lebih luas? Ataukah ini bentuk tekanan terukur yang dirancang untuk memaksa perubahan perilaku tanpa benar-benar memicu konfrontasi total? Sejarah menunjukkan bahwa konflik antara Israel dan Iran seringkali bergerak dalam zona abu-abu. Keduanya berhitung dengan cermat, menjaga agar eskalasi tidak melewati ambang yang tak bisa dikendalikan. Namun dalam politik internasional, kalkulasi rasional bisa berubah menjadi spiral yang sulit dihentikan. Bagi rakyat Iran, pesan tersebut datang di tengah situasi domestik yang tidak sederhana. Tekanan ekonomi akibat sanksi internasional, dinamika politik internal, dan tuntutan sosial telah membentuk lanskap yang kompleks. Ajakan dari luar negeri untuk melakukan perubahan rezim dapat memicu reaksi beragam. Sebagian mungkin melihatnya sebagai dukungan moral, sebagian lainnya mungkin menganggapnya sebagai campur tangan asing yang mengancam kedaulatan. Di sisi lain, bagi masyarakat Israel, pidato tersebut dirancang untuk menunjukkan ketegasan dan kapasitas pertahanan. Dalam lingkungan keamanan yang penuh ancaman, menunjukkan kemampuan menjangkau pusat musuh menjadi pesan deteransi yang kuat. Ini adalah demonstrasi bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi pihak yang dianggap mengancam. Dunia internasional kini mengamati dengan cermat. Setiap pergerakan militer tambahan, setiap pernyataan balasan dari Teheran, setiap respon diplomatik dari Washington akan menjadi indikator arah berikutnya. Apakah Iran akan merespon secara langsung, ataukah memilih jalur tidak langsung melalui sekutu regional? Bagaimana reaksi negara-negara Teluk? Bagaimana posisi kekuatan besar lainnya? Konflik semacam ini jarang berdiri sendiri. Ia terhubung dengan jaringan aliansi, kepentingan energi, perdagangan global, dan stabilitas politik regional. Ketika satu simpul ditekan, simpul lain ikut bergetar. Itulah sebabnya pidato pagi itu tidak hanya relevan bagi dua negara yang terlibat, tetapi juga bagi dunia. Dalam narasi yang disampaikan, perang disebut sebagai jalan menuju keamanan yang benar. Pernyataan ini mengundang perdebatan filosofis dan strategis. Apakah keamanan dapat lahir dari eskalasi, ataukah ia justru memperpanjang siklus kekerasan? Perspektif keamanan nasional seringkali berbeda dengan perspektif kemanusiaan global. Negara melihat ancaman eksistensial, masyarakat dunia melihat risiko kemanusiaan. Namun, satu hal yang pasti, pidato tersebut telah mengubah atmosfer. Ia memindahkan konflik dari bayang-bayang ke panggung terbuka. Ia menegaskan keberanian, sekaligus membuka kemungkinan konsekuensi yang tidak terduga. Dalam geopolitik, setiap deklarasi keras membawa dua sisi, kekuatan dan risiko. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah ini akan menjadi titik balik sejarah kawasan, ataukah hanya satu episode dalam rangkaian panjang rivalitas yang belum menemukan ujungnya? Waktu yang akan menjawab. Tetapi pagi itu, dengan kata-kata yang tajam dan pesan yang jelas, dunia diingatkan kembali bahwa Timur Tengah tetap menjadi salah satu pusat ketegangan paling menentukan dalam percaturan global.